kedua akan mereview jurnal Brigadier Performance Prediction Model using the Markov chains. Nggak ada panah yang bisa diklik-klik ya? Dikit. Untuk anggotanya di sini saya Ratu Sofia Savitri dengan NIM 42, teman saya Nabila Asya Fahira dengan NIM 9. Kok kembar? Untuk Nabila itu nggak dapat hadir Bu karena dia habis kecelakaan. Kapan kejadiannya? Kejadiannya Senin kemarin. Oh, di Baku. Ya Allah. Terus tapi aman, nggak cuma lecet-lecet. Lumayan lah. Lumayan apa nih? Lumayan luka parah. Astagfirullah. Cuman nggak kepala kan, pakai helm tapi kan. Mukanya. Masya Allah. Maksudnya ke Iya, terus. Masya Allah. Cewek. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya. Iya. Nah, di sini informasi artikelnya itu ada judul Brigadier Prediction Model Using the Markov Chains. Sumbernya itu dari Transportation Record 1180. Penulisnya itu Yijin Mitsuru Saito dan Kumareshi Sinha. Institusinya itu Purdue University dan City College of Newport. Abstraknya di sini membahas secara rinci pengembangan model prediksi kinerja jembatan menggunakan metode Markov. Model ini dirancang untuk mendukung sistem manajemen jembatan pada Indian Department of Highways itu atau IDOH dalam merancangkan strategi pemeliharaan dan rehabilitas jembatan secara efisien. Pendahuluannya itu jembatan merupakan infrastruktur vital yang berfungsi sebagai penghubung antar wilayah serta mendukung kelancaran transportasi, distribusi logistik, dan pembangunan ekonomi. Namun, seiring bertambahnya usia, jembatan mengalami degradasi kondisi secara alami dan progresif akibat faktor-faktor seperti beban lalu lintas, getaran, kondisi iklim, dan lingkungan, sehingga diperlukan sistem prediksi yang akurat untuk merancangkan pemeliharaan dan rehabilitas secara efisien. Artikel ini menawarkan solusi berupa model prediksi kinerja jembatan menggunakan rantai Markov yang bersifat stokastik. Dirancang untuk membantu manajer jembatan dalam membuat keputusan yang konsisten dan efektif berdasarkan data historis. Tujuan dari penelitian ini: 1. Mengembangkan model prediksi kinerja jembatan berbasis rantai Markov untuk memproyeksikan kondisi jembatan di masa depan secara probabilistik. 2. Membantu manajer jembatan dalam perencanaan pemeliharaan dan rehabilitas yang tepat waktu dan efisien melalui prediksi kondisi jembatan yang akurat. 3. Memvalidasi keandalan model dengan membandingkan hasil prediksi menggunakan data aktual dari inspeksi lapangan melalui uji statistik chi-square. Subjek penelitiannya, penelitian ini menggunakan subjek berupa 5.700 jembatan milik negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Jembatan-jembatan ini tersebar di wilayah Indiana, bagian utara dan selatan, dengan material utama berupa beton dan baja. Subjek dipilih karena mencerminkan variasi kondisi geografis dan iklim, serta perbedaan karakteristik lalu lintas. Data inspeksi jembatan dikumpulkan secara berskala setiap 2 tahun sesuai standar Federal Highways Administration atau FHWA. Metode penelitian yang digunakan metode rantai Markov untuk memprediksi kondisi jembatan berdasarkan data historis. Kondisi jembatan dinilai dalam skala 0 sampai 9 dan dianalisis dengan matriks transisi probabilitas untuk mengetahui kemungkinan perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Prediksi dilakukan dengan mengalihkan distribusi kondisi awal dengan
kondisi yang dipangkatkan sesuai periode tertentu. Selain itu, dibuat kurva performa berdasarkan usia jembatan untuk memvisualisasikan pola penurunan kondisi. Model dikalibrasi menggunakan regresi polinomial dan divalidasi dengan uji Siegfried untuk memastikan kesesuaian hasil prediksi dengan data aktual. Di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode Markov mampu memprediksi distribusi kondisi jembatan dengan tingkat akurasi tinggi. Distribusi kondisi prediksi hampir sepenuhnya selaras dengan data infeksi aktual dari periode yang diuji, yang terbuat oleh hasil uji Siegfried dengan nilai signifikan 0,05. Kurva performa yang dikembangkan menampilkan pola penurunan kondisi yang khas. Penurunan tajam pada awal usia, periode stabil pada usia menengah, dan penurunan ketajaman pada usia tua ketika kondisi sudah mendekati batas minimum standar. Hasil ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan sebagai alat bantu perancangan pemeliharaan dan rehabilitasi yang berbasis data. Kelebihan dan kekurangan pada artikelnya. Pertama, kelebihan 1, model dikembangkan menggunakan data infeksi nyata dalam skala besar sehingga hasilnya sangat representatif dan relevan untuk ditetapkan di dunia nyata. Kedua, pendekatan rantai Markov sederhana namun efektif dalam menangkap dinamika stokastik penurunan kondisi jembatan. Ketiga, model fleksibel dapat digunakan pada tingkat analisis jaringan yang secara makro maupun analisis proyek secara mikro. Keempat, validasi dengan uji statistik yang kuat meningkatkan kredibilitas hasil prediksi. 5. Kurva performa yang dikembangkan mempermudah visualisasi pola penurunan kondisi jembatan. Untuk kekurangannya itu ada 4. Pertama, faktor eksternal penting seperti volume lalu lintas, paparan iklim ekstrim, metode konstruksi, dan riwayat pemeliharaan belum dimasukkan dalam model. Yang kedua, model mengandalkan infeksi visual yang rentan terhadap subjektivitas dan potensi bias antar investor. 3. Artikel lebih menonjolkan aplikasi metode Markov daripada inovasi matematis baru dalam pengembangan model. 4. Tidak dibahas secara rinci bagaimana model dapat diadaptasikan untuk wilayah dengan karakteristik yang sangat berbeda. Kesimpulan dan saran, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan sistem manajemen aset jembatan melalui model prediksi berbasis data dan teruji secara statistik. Untuk peningkatan akurasi dan adaptabilitas, disarankan menambahkan variabel seperti data lalu lintas, cuaca historis, serta sensor real time, sekaligus mengintegrasikan kecerdasan buatan dan machine layer. Model juga perlu diuji di wilayah dengan karakteristik yang berbeda agar dapat diterapkan secara lebih luas. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari ibu dan teman-teman. Kalau boleh dengan saran, ini kan ada studi kasus ya di sini. Ya. Nah itu maunya dimasukin ke Dijelaskan. Cuman lumayan sulit teman-teman. Studi kasusnya, maaf ya dimasukin. Kenapa lumayan sulit? Ibu terwakili sih oleh kelompok 1. Ibu mau ngomen itu juga. Pertama ibu, itu kan jembatan ya bu, jembatan. Jadi itu lumayan besar untuk skala yang kami perhitungkan. Jadi kurang, kalau kami perhitungkan kurang efektif. Sudah pernah coba, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan artikel. Bukan memperhitungkan sih, kayak lebih menjelaskan yang ada di artikel itu kan sudah ada hasil nggak sih? Bisa dimasukkan, kalian jelaskan lagi aja. Kayak kami juga kayak gitu sih. Terima kasih atas sarannya. Iya sebenarnya kalau boleh, tapi ibu berpikir karena ada yang lagi sakit anggota timnya, tadi mau ibu kasih tugas tambahan emang. Silakan contoh studi kasusnya di ini. Iya, kan kami juga pengen tahu studi kasusnya gimana. Iya betul. Atau ditampilkan ini apa namanya? Ada. Nggak usah dibandingin, maksudnya kita hitung sendiri terus ini kita lihat cara dia ngitung aja kalau memang ternyata
ada kesalahan kan memang kita komentarin juga gitu ya. Tapi kalau misalkan pun mau itu lebih baik lagi memang kalau yang kelompok pas angkatannya Nyimas Nina ya itu memang mereka ngitung lagi. Tapi maksudnya gini, cari data tapi menghitungnya pakai proses stokastik kayak gitu. Jadi nggak ada bandingannya sih, memang menghitung sendiri. Bukaan share. Bisa dipindahin ke situ. Siap-siap kelompok tim 3 juga ya.